sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Elsa dengan Stanbook D101232250. Saya Intan Hairani dengan Stambuk D101232277. Perkenalkan, nama saya Dito Putra Delia dengan NIM D101233116. Saya Syara Diva Utari dengan Stanbook D1012339. Saya Lovely Priscilia Sondak dengan Stambuk D101234546. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan sosial project yang kami susun dengan judul Mendorong Pendidikan Inklusif dan Adil bagi Mahasiswa Hukum untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya tanpa melihat gender melalui pengenalan Learning Have. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk di bagian latar belakang. Nah, latar belakang ini kita akan membahas pendidikan dalam pembangunan nasional merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia atau yang sering kita kenal dengan SDM. SDM menempati posisi strategis dengan modal dasar dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya perubahan sosial secara terencana atau yang sering disebut dengan plan social change dari suatu kondisi tertentu menuju pada kondisi yang diharapkan dengan memposisikan manusia pada posisi yang sentral pembangunan dengan peran posisi secara proporsional tanpa membedakan jenis kelamin. Kesenjangan gender dalam bidang pendidikan banyak disebabkan oleh sosialisasi gender di dalam sekolah dengan adanya kurikulum yang secara tersembunyi. Bias gender atau yang disebut dengan gender based hidden curriculum. Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi di mana perempuan dan laki-laki dapat menikmati status yang setara serta memiliki kondisi yang sama, kemudian mewujudkan secara penuh hak-hak dan asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain adalah hal ini berarti semua manusia memiliki akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya serta manfaatnya, agar semua orang kemudian dapat berpartisipasi di dalamnya, serta dapat memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada. Kesetaraan gender sendiri memiliki kaitan dengan keadilan gender. Selanjutnya masuk pada identifikasi permasalahan di mana latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan kerja, jabatan, peran di masyarakat sampai pada masalah menyuarakan pendapat. Dari permasalahan tersebut, pemerintah membuat parameter kesetaraan gender yang di dalamnya membuat perencanaan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dibentuk oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Dalam Negeri. Adanya pun budaya adat istiadat yang bias gender, laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan domestik, perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi. Masalah tersebut perlu dianalisis guna mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi serta peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan berdampak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat seperti tujuan MDG pada tahun 2000. Apa itu MDGs? MDGs atau Millennium Development Goals adalah kesepakatan internasional yang merumuskan 8 butir tujuan atau sasaran program pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, dalam bidang pendidikan memberikan solusi berupa kurikulum berbasis gender. Kurikulum pendidikan mestinya mempertimbangkan kesetaraan ekonomi, bukan sekadar perubahan posisi. Pendidikan dalam kesetaraan gender merupakan perpaduan antara pendidikan dan gender. Pendidikan berisi sedikitnya ada beberapa hal yang harus diingat. Pertama, guru. Guru harus berperspektif gender karena ia adalah ujung tombak pendidikan. Percuma bicara kesetaraan dalam pendidikan atau mengubah buku-buku bacaan bila gurunya tidak mendukung. Kedua, buku-buku. Buku-buku bacaan yang masih gender perlu diubah. Ini berkaitan dengan peran guru juga. Karena kalau ternyata guru sudah bagus perspektif gendernya, tetapi buku-bukunya belum mendukung, maka transformasi nilai-nilai berperspektif pada kesetaraan dan keadilan gender masih belum bisa berhasil maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan
gender pendidikan antara lain nilai, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Nah, selanjutnya masuk pada gambaran umum social project. Dalam hal ini, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik atau kesehatannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pendidikan diselenggarakan akan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Artinya, Indonesia telah memiliki perhatian khusus untuk menciptakan inklusivitas dalam pendidikan. Sayangnya, sebagian besar anak-anak dengan disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Realitas ini disebabkan oleh cara pandang masyarakat, bahkan termasuk tenaga pendidikan sendiri maupun peserta didik atau siswa yang masih belum memandang bahwa hak anak-anak dengan disabilitas tidak sama pentingnya dengan populasi umum. Padahal, anak-anak dengan disabilitas memiliki potensi yang berhak dioptimalisasikan, yaitu dengan cara melalui pendidikan. Saat ini Indonesia belum begitu menerapkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa terkecuali. Untuk itu, kami memilih social project ini dengan tujuan untuk mendorong pendidikan di Indonesia ini lebih inklusif dan adil. Pendidikan inklusif saat ini sangatlah penting karena untuk mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, memperhatikan kebutuhan masing-masing siswa dibandingkan secara keseluruhan. Artinya tidak ada seorang pun yang dikucilkan atau dikecualikan karena identitasnya. Selain itu, memiliki sistem pendidikan inklusif sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan mengubah sikap diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Interaksi dan pergaulan. Pertama, anak yang akan mereka ingat selain dari keluarga sendiri akan datang dari sekolah dengan memungkinkan berkembangnya hubungan sosial dan interaksi dengan siswa yang berbeda latar belakang. Kemungkinan besar akan terbangun rasa hormat dan pengertian satu sama lain. Dengan tujuan global untuk menjadikan pendidikan sepenuhnya inklusif dan mudah diakses. Sekolah mempunyai peran besar. Lingkungan sekolah dan staf pengajar pada akhirnya bertanggung jawab untuk membuat setiap siswa merasa dilibatkan dan dihargai dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan beragam. Oleh karena itu, kami hadir untuk mengenalkan Learning Hub sebagai blog yang dapat diakses untuk mencari tahu strategi-strategi yang efektif untuk diterapkan sekolah agar lebih inklusif, mulai dari memastikan tenaga pendidik terlatih serta cara-cara menciptakan ruang aman bagi siswa. Yang terakhir, usulan solusi. Dalam sosial proyek ini, manfaat yang diberikan berikut. 1. Peningkatan kualitas pendidikan, yang mana pendidikan inklusif meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran tentang keberagaman dan meningkatkan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan baik. Yang kedua, peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif. Ini menjelaskan bahwa pendidikan inklusif meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman. Yang ketiga, peningkatan kesadaran tentang pentingnya dukungan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dukungan dari pemerintah, guru, dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman. Baik, itulah hasil dari pemaparan sosial project kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.